Ini belum tentu ya. Aku juga masih belajar, aku juga masih banyak kurangnya, tapi di sini kita akan sharing bersama ya, teman-teman semua. Oke, apa aja sih Kak itu poinnya? Poin yang pertama teman-teman semua, untuk menjaga keistiqomahan dalam ketaatan, yang pertama adalah memperbarui setiap hari niat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Kalau misalkan di hari itu kita sudah niatkan, ya Allah, segala urusanku ini kuserahkan semua kepadamu. Hamba bertawakal kepadamu dan mudahkanlah urusanku. Insya Allah teman-teman, kalau misalkan kita melakukan segala kegiatan kita atas nama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang langsung turun buat bantuin selesain urusan kita itu langsung pusat, langsung Allah. Insya Allah mudah dan dilancarkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, jangan tinggalkan hal-hal yang kecil, melainkan dirutinkan. Karena apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Contohnya apa? Contohnya yang amalan yang membuat kita kayaknya hari ini dilakuin deh, tapi besok kayaknya enggak karena sunnah. Nah, itu misalkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, atau amalan-amalan sunnah yang lain. Biasanya ini kita suka meremehkan. Kayaknya hari ini full sholat duhanya, atau enggak hari ini sholat duhanya rajin. Besok enggak usah deh, besok istirahat dulu deh. Karena sunnah kan sunnah. Nah, itu dia teman-teman. Amalan-amalan yang seperti itu, amalan-amalan yang sunnah dan amalan-amalan yang kecil, justru itu yang membantu kita di setiap harinya. Justru itu yang memperlancar segala urusan kita di setiap harinya. Maka jangan diremehkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan, tapi dirutinkan. Seperti itu ya. Terus lanjut ke yang ketiga. Pintar-pintar memilih lingkungan yang mendukung. Perlu diketahui teman-teman semua, bahwasannya lingkungan adalah bahan bakar utama untuk kita tetap istiqomah. Maka bergaullah, maka carilah teman-teman yang dimana sefrekuensi. Contohnya gimana Kak? Yang sefrekuensi nih, yang suka ngedrakor bareng ya Kak? Yang sefrekuensi nih yang suka jalan-jalan bareng ya? Yang sefrekuensi nih yang kalau liburan nih yang jauh kemana? Enggak. Yang sefrekuensi bukan yang seperti itu teman-teman. Yang sefrekuensi adalah yang mana tujuan hidup dia di dunia hanya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia lebih mementingkan syariat daripada yang lain. Nah, itu yang sefrekuensi. Itu dia teman-teman yang mahal dicari. Sulit juga didapatkan. Makanya kalau udah dapet, nah di-keep nih temennya. Kita tumbuh bareng, kita cari ridhonya dengan melakukan hal-hal kebaikan yang lain, gitu ya. Nah, terus yang keempat, perbanyak doa meminta untuk ketetapan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat, biasanya doa ini selalu dilantunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wala ita'atik. Kenapa sih Ustaz? Untuk meminta ketetapan hati. Iya, teman-teman. Karena apa?
hati itu organ yang paling lemah. Dari hati turun air mata. Dari hati kening kita nih bisa mengkerut, kesel. Dari hati sekujur tubuh kita bisa nggak ngapain. Kok bisa? Iya, kalau misalkan lagi galau nih, anak-anak muda sekarang kalau lagi galau, emang mau diajak ngobrol sama temennya? Nggak mau pasti. Kalau misalkan hatinya lagi nggak enak, mau nggak diajak keluar dia? Pasti nggak mau. Karena apa? Karena mereka merasakan hati mereka sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu teman-teman, dianjurkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wala itaatik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan selalu dalam ketaatanmu. Nah, yang terakhir teman-teman semua, yang terakhir adalah bangkit saat jatuh dan tidak terputus asa dari rahmatnya. Penjelasannya hanya satu. Istiqomah itu bukan perihal dia yang tidak pernah jatuh. Tapi melainkan istiqomah ia yang ingin bangkit setiap kali jatuh. Kenapa teman-teman? Banyak cerita dan banyak yang kita bisa lihat. Yang mana mereka saat lelah, mereka sangat berat dan juga mereka yang dimana sedang di fase-fase istiqomahnya nih lagi turun, imannya lagi turun. Nah, mereka yang ya udah hilang arah, terbawa arus sana sini. Nah, yang mahal di sini adalah istiqomah adalah yang mau bangkit setiap kali ia terjatuh. Oleh karena itu teman-teman semua, benar adanya kalimat jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Kalau misalkan kita sedang merasa lelah, kita sedang merasa capek dan merasa berat, maka dianjurkan untuk istirahat sebentar, rehat sejenak. Gak apa-apa rehat sejenak, asalkan tidak balik arah, tidak balik ke masa-masa yang gelap. Nah, itu dia. Terus selanjutnya, jika merasa kita kesepian, jika kita merasa sendiri kesepian, ingat bahwasannya Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Teman-teman sekalian, setiap air mata yang jatuh dalam sujud, setiap keinginan yang tertahankan, karena kita tahu, aduh ini dosa nggak bisa. Tahan. Nah, setiap keinginan yang kita tahan, karena kita tahu itu dosa, insya Allah semua pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Semua pengorbanan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dari itu teman-teman semua, poin-poin yang tadi sudah Ana sebutkan itu coba kita mulai dari esok hari. Dari yang pertama, perbarui niat setiap harinya. Bangun tidur setelah baca sholat, setelah membaca doa setelah bangun tidur, itu diusahakan terbenak dalam hatinya, ya Allah mudahkanlah urusanku hari ini, dan hamba berniat segala urusanku, segala kegiatanku tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Tuh, yang kedua, jangan tinggalkan amalan-amalan yang kecil tadi, tapi dirutinkan. Misalkan yang tadi sunah-sunah, atau sering membaca zikir pagi petang. Nah, itu dirutinkan, jangan sampai terlepas. Yang suka rotib, yang suka membaca rotib hadat atau rotib atos, jangan sampai ditinggalkan. Terus yang ketiga, pintar-pintar memilih lingkungan
pintar-pintar memilih lingkungan yang mendukung. Tapi Kak, berarti kita nggak boleh dong. Berarti kita nggak boleh dong berteman sama teman-teman yang seperti ini. Berarti kita nggak boleh dong berteman dengan teman-teman yang mereka punya perilaku yang seperti ini, yang pergaulannya bebas. Tidak ada yang melarang, teman-teman. Tidak ada yang melarang. Kita ini bebas mau berteman dengan siapa aja asalkan tahu batasannya, gitu. Dan yang paling terpenting adalah jangan sampai kita yang diwarnai, tapi kita yang mewarnai mereka. Oke? Nah, yang keempat, perbanyak doa ketetapan hati. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wala ita'atik. Nah, itu dibaca bisa setelah sholat, bisa membaca itu setelah sholat atau sedang sholat tahajud. Nah, itu dipanjatkan doa-doa seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bangkit saat jatuh dan tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Oke, teman-teman semua, kita harus yakin bahwasannya Allah yang merubah hati kita, maka Allah yang akan menjaga kita sampai akhir hayat. Allah yang membimbing kita, maka Allah yang akan selalu memberikan jalannya kepada kita sampai akhir hayat. Semoga Allah kuatkan kita dalam kebaikan dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Semoga yang hadir di Zoom kali ini dilancarkan urusannya dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang-kurang pasti datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran kepada Ustazah atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, Ustazah apakah pertanyaannya mau dibatasi? Ya, boleh. Boleh, mungkin ada siapa yang ingin bertanya? Ahlan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dihidupkan mikrofonnya atau melalui kolom chat yang tersedia. Satu orang satu pertanyaan, usahakan sesuai dengan tema, beri salam sebelum bertanya. Tafadol, tafadoli. Ahlan teman-teman semua. Afwan, Ustazah, pertanyaannya mau dibacakan atau bagaimana? Oh ya, sudah ada ya? Iya. Oh, ini yang raise hand dulu kayaknya.
Baik, boleh Kak, boleh dibacakan untuk langsung